Selamat datang kembali di seri Filsafat untuk Pemula, di mana kita akan mengenal para pemikir besar dalam sejarah filsafat selama 100 hari. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan menjelajahi kehidupan dan pemikiran seorang filsuf bernama Bertrand Russell. Siapakah Bertrand Russell? Dia adalah seorang filsuf, dia juga matematikawan dan aktivis yang mempengaruhi abad ke-20. Kita sudah sempat menyebut-nyebut namanya dalam video sebelumnya, dan kini kita baru akan membahas siapa sebenarnya Bertrand Russell. Baiklah, kita mulai dengan mengenal siapakah dia dan bagaimana latar belakangnya. Bertrand Russell lahir tahun 1872 di Monmouthshire, Wales ya, Monmouthshire. Dia adalah anak dari keluarga bangsawan atau aristokrat yang punya pengaruh yang besar di Inggris. Sejak muda, Russell sudah menunjukkan minat yang mendalam terhadap filsafat, tapi juga sekaligus matematika. Dia kemudian sekolah atau melanjutkan studi perguruan tingginya di tempat yang sering sekali kita sebut Trinity College, Cambridge, sebuah universitas elit ya di Inggris. Dan pada waktu selanjutnya dia menjadi salah satu filsuf dan matematikawan yang paling terkenal di masanya. Teman-teman harus tahu bahwa Russell tidak hanya menulis tentang filsafat logika ya, atau khususnya logika, tetapi sebenarnya dia juga adalah seorang aktivis sosial, dan dia juga pelaku politik ya, atau praktisi politik ya. Russell dikenal karena pandangan dia yang berani dan kontroversial mengenai apa? Mengenai agama, mengenai perang, dan mengenai kebebasan individu. Nah, apa sebenarnya kontribusi Russell dalam dunia filsafat dan khususnya logika dan filsafat matematika? Russell adalah salah satu tokoh utama dalam logika modern ya, dan khususnya filsafat analitik ya. Karya Russell yang paling terkenal ditulis bersama dengan sahabatnya yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, Alfred North Whitehead ya, sahabatnya, dengan judul bukunya Principia Mathematica. Nah, buku yang disusun Russell dan Whitehead ini mencoba meletakkan dasar matematika atau membangun dasar berpikir matematika dengan cara atau dengan sudut pandang logika formal. Nah, salah satu kontribusi utama Russell adalah mengenai paradoks Russell, di mana dia menunjukkan masalah dalam teori himpunan. Paradoks ini isinya begini, dimulai dengan sebuah pertanyaan: apakah himpunan yang tidak mengandung dirinya sendiri adalah anggota dari dirinya sendiri? Jadi, apakah himpunan ya yang tidak mengandung dirinya sendiri adalah anggota dari dirinya sendiri? Pertanyaan yang diajukan Russell ini mengungkap inkonsistensi sebenarnya dalam sistem logika yang ada pada saat itu. Nah, di luar dunia filsafat matematika ya, Russell ini bukan hanya seorang intelektual yang terkungkung di menara gading kampus ya. Dia sangat terlibat juga dalam isu-isu sosial dan politik. Selama Perang Dunia I, dia dengan tegas menentang perang itu, dan bahkan dia dipenjara karena menjadi aktivis anti perang. Russell juga dikenal karena dia dengan keras mengkritik agama dalam bukunya yang berjudul Why I'm Not a Christian. Dalam karya buku itu, Russell mengajukan argumen ateisme dan menekankan pentingnya rasionalitas dalam pandangan dunia seseorang.
Nah, Russell adalah seorang yang humanis ya, seorang humanis. Dan sebagai seorang humanis, Russell percaya pada pentingnya kebebasan individu dan hak asasi manusia. Russell memang sering bicara ya tentang bagaimana kebebasan berpikir dan berbicara adalah pondasi bagi masyarakat yang sehat. Russell juga memperingatkan bahaya adanya dogma ya, baik itu dari agama maupun pada wilayah politik ya. Dia percaya bahwa manusia seharusnya itu ya mendasarkan keyakinannya pada bukti dan pemikiran kritis, bukan pada otoritas dan tradisi. Oke. Lalu apa sebenarnya warisan Russell ya? Setelah kita bahas sedikit ya tentang Russell, perlu diketahui Russell meninggal pada tahun 1970 ya. Tetapi sebenarnya warisan yang dia tinggalkan itu sampai hari ini masih hidup. Boleh dikatakan dia adalah salah satu filsuf yang paling banyak dikutip ya, kata-katanya, pemikirannya dalam filsafat modern. Dan pemikirannya itu terus mempengaruhi bidang logika, bidang epistemologi, dan etika. Russell juga menjadi penerima hadiah Nobel Sastra ya tahun 1950. Dan dia dihormati karena tulisan-tulisannya yang memang memperjuangkan kebebasan manusia dan martabat individu. Karya-karya Russell masih sangat layak dibaca teman-teman, dan masih layak diperbincangkan. Bahkan dalam diskusi-diskusi tentang hak asasi manusia dan kebebasan berpikir, Russell masih sering disebut ya. Nah, kalau untuk hidup kita pribadi nih yang pemula ya, apa-apa yang bisa kita pelajari dari Russell? Kalau saya pribadi, saya belajar tentang keberanian intelektual ya, dan bagaimana Russell mengingatkan tentang pentingnya untuk berpikir secara bebas dan kritis. Dia menunjukkan bahwa filsafat itu bukan hanya persoalan membahas hal-hal yang abstrak ya, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup dan memperjuangkan dunia ini menjadi lebih baik untuk setiap orang ya. Pandangan Russell menginspirasi kita untuk tidak takut ya, mempertanyakan dogma dan terus mencari kebenaran. Bahkan ketika kita harus menghadapi tantangan besar, ketika pendapat-pendapat kita tidak sesuai dengan tradisi yang ada gitu ya. Oke, saya pikir itu saja tentang Bertrand Russell. Tetapi yang bisa kita pelajari hari ini adalah sosok pemikir yang menjadi contoh sempurna, di mana sebagai pemikir dia berani ya, berpikir, memposisikan dirinya di luar batas-batas tradisi, dan selalu menantang status quo yang dipertahankan oleh kaum penguasa gitu. Terima kasih telah menonton episode kali ini di seri Filsafat untuk Pemula. Jika Anda menikmati pembahasan ini, jangan lupa untuk berikan like Anda, kemudian silahkan berkomentar. Kalau saya ada kesalahan atau bila ingin menambahkan, silahkan bebas saja. Dan jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berpikir kritis.